Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahmad Teguh. Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian pengembangan dari rangkaian listrik yang sederhana, yaitu di sini saya akan membahas yang pertama adalah rangkaian seri, kemudian nanti ada rangkaian paralel, kemudian ada bonusnya adalah pemasangan alat ukur, kemudian ada rangkaian kombinasi seri paralel. Pertama yang akan saya jelaskan kali ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri di sini saya susun seperti ini, yaitu ada 3 buah lampu. Nah, pertama saya hilangkan dulu voltmeternya supaya lebih nyaman melihatnya. Jadi 3 buah lampu di sini ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Saya susun secara seri. Apa itu seri? Seri yaitu salah satu ujung lampu itu terhubung dengan salah satu ujung lampu yang lainnya, dan pada ujung lampu yang pertama dan ujung lampu yang terakhir terhubung dengan sumber energi. Sumber energinya di sini baterai. Dari ujung lampu pertama terhubung dengan positif baterai, kemudian sumber energi negatifnya terhubung dengan ujung lampu nomor 3. Sedangkan yang tengah, yang L2 ini terhubung dengan ujung lampu nomor 1 dan ujung lampu yang nomor 2. Kita akan coba mensimulasikan atau meraninya dengan seperti ini. Jadi lampu ini akan menyala ketiga-tiganya. Nah, apa perbedaannya? Bagaimana cara mengetahuinya ini dengan rangkaian yang lain? Nah, kita menggunakan di sini voltmeter. Saya pasangkan voltmeter. Jadi kita akan mengetahui apa perbedaannya dengan rangkaian paralel, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, nanti untuk cara pemasangan voltmeter dan ammeter atau ampermeter saya akan menjelaskan di video ini juga, jadi simak baik-baik agar kita lebih paham dan tidak setengah-setengah memahaminya. Setelah kita running atau kita jalankan, di sini akan nampak perbedaannya. Meskipun lampu ini sama-sama hidup, tapi tegangan pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 ini berbeda. Kenapa terjadi perbedaan tegangan pada L1, L2, dan L3? Karena tegangan pada L1 sama dengan tegangan sumbernya, tetapi pengukurannya bukan seperti ini. Yaitu caranya ini berdasarkan dengan tegangan akhir, tegangan outputnya. Jadi pemasangan voltmeter saya pindahkan di bagian sini. Jadi bagian negatifnya saya hubungkan dengan ujung lampu 1, dengan positifnya saya hubungkan dengan ujung satunya lagi. Nah, pengukuran yang sebenarnya seperti ini. Nah, jadi tegangan pada lampu ini adalah 3,99 sama dengan tegangan di sini. Jadi kenapa 7,99? Yaitu karena dia membaca antara tegangan sini sampai sini, jadi diwakili kedua-duanya. Jadi ketika saya tambahkan lagi 1 voltmeter di bagian sini, saya pasangkan ke sini, satunya saya pasangkan ke sini. Jadi di sini akan sama tegangannya juga 3,99. Jadi 3,99 kalau dibulatkan menjadi 4, jadi 4 kali 3 adalah sama dengan tegangan sumber, yaitu 12 volt. Di sini kalau dibuatkan 8, nah 799 sama dengan 8 volt. Jadi antara tegangan di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi seperti ini adalah rangkaian seri. Sebagai contoh berikutnya saya hubungkan di sini rangkaian seri, tapi yang di seri apa? Sumber energi listriknya, baterai di sini. Di sini saya menggunakan baterai 1,5 volt 4 buah. Jadi baterai 1,5 volt 4 buah ini saya seri. Jadi ujung yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Jadi ujung yang panjang ketemu dengan ujung yang pendek, keempat-empatnya seperti itu. Jadi negatif positif, negatif positif, negatif positif, negatif positif. Jadi positif ketemu negatif. Itu prinsipnya rangkaian seri. Jadi seperti yang bagian tadi, di sini ada sisi positif, negatif, diukur seperti ini. Nah, dasarnya seperti itu. Jadi pada saat baterai saya serikan seperti ini, tegangan totalnya adalah jumlah tegangan baterai ini
ditambah baterai ini, tambah baterai ini, tambah baterai ini, sama dengan tegangan totalnya. Kebetulan di sini tegangannya menggunakan tegangan 1,5 volt, 4 buah baterai, jadi tegangan totalnya adalah 6 volt. Udah paham yang dasarnya adalah bebannya yang saya seri, bebannya yang di seri, kemudian sumber energinya di seri, kemudian yang terakhir adalah di sini sebagai salah satu contoh rangkaian seri yang saya serikan di sini adalah saklarnya. Sebagai tandanya saya berikan lampu. Apa perbedaan rangkaian seri nantinya dengan perbedaan paralel? Nah, simak baik-baik rangkaian seri berikut ini. Rangkaian seri berikut ini ada sebuah lampu sebagai tanda. Salah satu lampu ini nanti fungsinya adalah apakah arus listrik ini benar-benar mengalir dari positif sampai ke negatif. Nah, kita coba sekarang hubungkan saklar yang pertama, yang paling atas ini. Ternyata lampu belum hidup. Yang kedua kita hubungkan, lampu juga belum hidup. Yang ketiga kita hubungkan, lampu hidup. Nah, yang semula ini redup atau belum hidup, kita hubungkan sekarang menjadi hidup lagi. Jadi rangkaian seri itu akan bekerja meneruskan arus jika ke semuanya. Kebetulan di sini ketiga-tiganya ini mengalirkan arus menuju ke sumber lagi. Jadi sifatnya closed loop, dari positif menuju beban, menuju saklar pertama, saklar kedua, saklar ketiga, kemudian ke negatif baterai lagi. Jadi barulah lampu ini hidup. Jika salah satunya terputus, nah lampu ini akan mati. Nah, ini terus mati, di sini terus juga mati. Inilah sifatnya rangkaian seri. Jadi ketika salah satunya tidak berfungsi saklarnya, ketika saklar kita serikan, jadi bebannya tidak akan hidup. Kemudian kita lanjutkan rangkaian paralel. Rangkaian paralel di sini sebagai contohnya, yang pertama saya akan menggunakan beban lagi. Ini ada beban 3 buah lampu. Nah, sebelumnya ini belum dirunning ya, masih dalam semua, belum saya jalankan, belum terbaca tegangannya. Ketika saya hidupkan rangkaian listriknya ini akan terbaca. Kenapa 11,9 pembulatan jadi 12 volt ya. Jadi ada lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, saya paralelkan. Jadi tegangan di sini, dan di sini sama dengan tegangan sumber. Nantinya apa yang berbeda adalah arus yang mengalir pada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Jadi kalau paralel tegangannya sama, kalau seri arusnya ini yang sama, tegangannya berbeda. Lanjut lagi di gambar selanjutnya, yaitu di sini ada saklar yang saya paralelkan. Nah, paralel. Jadi dasarnya kalau beban lampu seperti ini saya paralelkan. Kemudian di sini saklarnya saya paralelkan. Jadi ketika saklar saya paralelkan, fungsinya apa? Saklar ini nanti tandanya akan saya berikan lampu jika salah satu saklar ini terhubung, lampu ini akan hidup. Jadi kita coba. Nah, ketika saya aktifkan saklar yang paling bawah ini, lampu ini yang semula mati ya kan, jadi hidup. Kemudian kita coba yang atas lagi. Nah, yang semula mati saya aktifkan jadi hidup. Kemudian yang ketiga, yang semula mati ini saya aktifkan jadi hidup. Ketika posisi terhubung hidup. Jadi paralel, kalau salah satunya ini terhubung, lampu akan hidup. Meskipun ada 2 buah saklar yang tidak terhubung, dia akan tetap hidup. Ya, jadi arus positif mengalir dari baterai menuju ke rangkaian ini. Ya, pokoknya salah satunya bisa menghubungkan menuju ke ujung lampu yang satu, dan ujung lampu yang satunya terhubung dengan negatif baterai. Bedanya kalau seri tadi kalau ketiga-tiganya ini belum terhubung, lampu ini mati. Nah, lampu ini kan kalau terhubung semuanya hidup. Kalau seperti ini lampunya mati, kalau ketiga-tiganya belum terhubung mati. Kalau paralel, kalau salah satunya sudah terhubung, dia akan hidup. Itu sifatnya seri dan paralel. Kemudian di sini ada cara pemasangan alat ukur. Di sini saya berikan contoh, ada voltmeter dan ammeter atau ampermeter. Voltmeter itu pemasangannya harus secara paralel. Kenapa harus secara paralel?
Ini bukan seri, bukan harus positif melalui sini tidak. Jadi maksudnya sisi positifnya ketemu dengan positif, negatifnya ketemu dengan negatif. Misalkan di sini saya pasangkan lampu tadi, pasangkan lampu. Nah, di sini voltmeter ini dipasangkan paralel dengan bebannya, dengan lampunya ini. Ketika saya running ya, dipasangkan paralel dengan lampunya ini. Kalau voltmeter seperti ini pemasangannya. Nah, kalau pemasangan ammeter atau ampermeter harus seri. Jadi lampu yang semula seperti ini diputus. Nah, ini diputus, dilepas, dipasangkan ampermeter seperti ini. Jadi harus positif melalui positif ampermeter, negatif ampermeter terhubung ke ujung lampunya, kemudian ujung lampunya satu lagi kan negatif baterai. Jadi begini pemasangan ampermeter, ini untuk ampermeter, di sini untuk voltmeter. Jadi kalau voltmeter paralel, kalau ampermeter atau ammeter seri. Kemudian di sini yang terakhir adalah rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi yaitu rangkaian seri dan paralel. Ini tadi contohnya pertama lampu ya. Di lampu di sini saya susun secara seri, yaitu seri kan apa? Yang lampu ini saya serikan dengan kedua belah lampu yang diparalelkan, paralel sejajar. Seri itu bersambung. Jadi kalau seri namanya bersambung, dari sini diteruskan ujung satunya ke sini. Kalau paralel sama-sama jalan. Jadi dari positif baterai menuju ke lampu yang ini, dari sini menuju ke lampu yang ini, kemudian ke ujung lampu yang satu ini dibagi menjadi dua, ke lampu yang ini dan lampu yang ini. Baru dua buah ujungnya ini dihubungkan lagi ke bagian negatif. Nah, saya coba hilangkan voltmeternya biar tidak bingung. Jadi dasar gambarnya seperti ini. Jadi dari positif baterai kemudian ke sini, kemudian dibagi ke sini dan ke sini, kemudian dari dua buah ujung digabungkan lagi ke sini. Nah, seperti itu. Apa perbedaannya lagi dengan rangkaian paralel? Nah, saya perlihatkan. Jadi tegangan di sini tegangannya 12 volt ya. Kenapa 12 volt? Karena mengukur tegangan sumber baterainya. Kemudian tegangan di sini berapa? Di sini saya pasangkan, ini saya geser dulu, saya pasangkan voltmeter DC di bagian sini. Di sini tidak 3,99 melainkan tegangannya adalah 7,98. Kenapa? Karena tahanan di sini itu dua kali lebih besar daripada tahanan di sini. Karena tahanan paralelnya sama jumlahnya, jadi nilainya setengah dari tahanan di sini. Jadi tegangan di sini 8 volt, di sini 3,99 atau 4 volt, jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12 volt. Jadi tidak 3,99 karena di sini rangkaiannya campuran, berbeda dengan rangkaian seri tadi. Kemudian di sini saya mensimulasikannya dengan saklar. Di sini saya tandai lagi dengan sebuah lampu. Nah, ini misalkan saya lepas semua, saya lepaskan rangkaian ini atau saklar ini tidak saya hubungkan. Jadi di sini ada saklar 1, saklar 2 dan saklar 3. Jadi ada baterai, ada satu buah lampu sebagai tanda. Jadi dari positif baterai akan mengalir ke lampu, ujung lampunya akan mengalir ke saklar yang pertama, dan saklar yang pertama akan dibagi ke saklar kedua dan ketiga. Yang pertama, ketika kita aktifkan saklar yang pertama, lampu ini masih mati, belum hidup. Nah, ketika saya aktifkan saklar yang kedua, lampu ini sudah hidup. Yang semula mati saya aktifkan, saya hubungkan di sini jadi hidup. Nah, bagaimana dengan saklar ketiga? Kita coba. Yang semula mati ya, kita hubungkan atau kita sambungkan jadi hidup. Jadi salah satu saklar kedua dan ketiga ini saya hubungkan, lampu ini akan hidup. Ini merupakan sifat dari rangkaian paralel. Nah, ketika dua-duanya diaktifkan juga akan hidup. Tetapi bagaimana jika ini tidak saya aktifkan atau saya matikan saklarnya? Mati. Nah, sifatnya rangkaian seri. Jika salah satunya tidak terhubung, maka semua akan mati. Tadi yang rangkaian seri syaratnya adalah ketiga-tiga ini terhubung
tiga-tiganya terhubung agar lampu ini hidup. Nah, kalau paralel, di salah satunya ini terhubung, lampu ini sudah hidup. Nah, kalau rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel harus memenuhi kedua syarat tadi. Mana yang di seri, mana itu paralel, kita harus bisa membedakannya. Seri itu artinya berkelanjutan, kalau paralel sejajar, jalan bersamaan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share bagi teman-teman, siapa tahu lebih bermanfaat untuk yang lain. Jadi silakan bagikan video ini, dan jangan lupa subscribe channel saya. Semoga dengan subscribe Anda saya lebih semangat lagi buat video dan untuk pengembangan channel saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.